Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Bustanul Arifin, Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung. Pada mata kuliah Kendali Cerdas ini, akan saya sampaikan materi mengenai Artificial Intelligence. Jadi, Artificial Kecerdasan buatan dibagi menjadi 4, yaitu searching, reasoning, planning, dan researching. Kita bahas satu-satu dari 4 pokok bahasan ini. Yang pertama adalah searching. Searching itu mendefinisikan ruang masalah. Ruang masalah adalah himpunan rute dari keadaan awal atau initial state menuju keadaan tujuan atau goal state. Yang kedua, mendefinisikan aturan produksi. Dan yang ketiga adalah memilih metode pencarian yang tepat. Metode pencarian ya ada blind atau ununiform search, yaitu membutuhkan memori yang sangat besar walaupun untuk menyelesaikan masalah yang sederhana. Jadi ini dimisalkan Anda diberi tugas untuk ke suatu tempat, misalnya ke ke Amerika misalnya, gitu, Amerika. Jadi Anda pasti masih bingung ya. Bingungnya kenapa? Karena nanti akan pastinya naik pesawat, mau turun di mana, di bandara mana, gitu. Nah, ini saya hubungkan dengan yang kedua, yaitu heuristik atau informed search. Jadi sudah ada informasi awal. Berbeda dengan tugas yang kedua, ya. Anda disuruh untuk pergi ke Jakarta. Ya. Tadi yang plan contohnya ke Amerika, yang heuristik atau informed search yang sudah ada informasinya adalah ke Jakarta. Tentunya secara tidak sadar Anda sudah tahu kalau ke Jakarta nanti pasti kalau naik pesawat ya ada bandara yang namanya adalah Bandara Soekarno-Hatta. Anda walaupun tidak detail ya sudah punya bayangan, oh kira-kira nanti seperti ini bandaranya ya. Gitu. Atau kalau tidak di Bandara Soekarno-Hatta, bandara yang satunya adalah Bandara Halim Perdana Kusuma. Beda dengan ketika Anda disuruh ke Amerika, nanti mau ke bandara mana? Misalnya, Anda turun di New York ya, JFK, John F. Kennedy Airport sana. Otomatis Anda akan membutuhkan ingatan yang lebih besar, membutuhkan memori yang sangat besar, walaupun untuk menyelesaikan masalah yang sederhana. Anda nanti turun dari pesawat, kira-kira bagaimana? Anda ini langkah-langkahnya sudah Anda hafal, sudah Anda tulis, mungkin diingat-ingat ya. Berbeda ketika Anda ditugas ke bandara yang ada di Indonesia. Contohnya tadi adalah di Jakarta. Gitu. Contoh dari metode pencarian. Contoh aplikasinya ya, mencari rute terpendek. Jadi ini sudah kita nikmati ya di smartphone kita, di handphone. Bagaimana itu sudah kita gunakan sehari-hari. Ya. Jadi Anda perlu bersyukur saat ini Anda pun menggunakannya ya. Setiap kali, setiap saat, setiap menit, setiap detik selalu menggunakan HP. Padahal HP di situ sudah sangat banyak sekali aplikasi artificial intelligence ya. Jadi kecerdasan buatan. Jadi sangat cerdas sekali smartphone namanya ya. Phone yang
telepon yang cerdas. Anda bisa membayangkan betapa banyak algoritma yang ada di situ dan berapa banyak dokter-dokter, profesor yang telah berjasa pada alat kita. Ya. Jadi banyak sekali sarjana dokter S3 yang telah berhasil menyelesaikan studinya dan itu bisa kita nikmati hasil teknologi tersebut berimbas pada kita sehari-hari. Cuman karena kita tidak memikirkannya, jadi seolah-olah hal itu biasa. Ya. Dulu bayangkan kira-kira misalnya 10 tahun yang lalu, Anda ingin mencari rute terdekat antara di sini sampai dengan misalnya Jogja. Ya. Atau tidak usah jauh-jauh, di sini, di rumah Anda sampai dengan kampus. Ya. Akan dicarikan rute terpendek, ya, di mana misalnya tiba-tiba terjadi macet panjang di rel kereta api Palang Kaligawi. Nah, Anda pasti akan dicarikan rute yang terpendek. Contoh yang kedua adalah menata puzzle. Ya. Puzzle itu mudah untuk kita susun karena kita mempunyai gambaran. Nah, kembali ke sini ya. Kalau kita sudah punya informasi, misalnya Anda susun puzzle mengenai Tugu Monas, ya, atau Tugu Muda yang ada di Semarang, itu Anda mudah. Tetapi coba Anda misalnya dibuat atau diberi tugas untuk menyusun puzzle apa? Yang contohnya yang kira-kira Anda belum tahu ya. Misalnya ada suatu kastil atau candi yang ada di India itu yang sangat terkenal di sana. Nah, Anda mencari dulu bentuknya seperti apa sih? Berbeda ketika Anda sudah punya informasi tadi Tugu Monas atau Tugu Muda itu Anda sudah hafal ya kira-kira bentuknya. Jadi puzzle adalah potongan-potongan itu disebar, dicampur begitu, Anda pasti lebih cepat menyusunnya dibandingkan dengan puzzle yang ada di tadi suatu kastil ya di India, ya. Candi di India. Terus yang kedua adalah reasoning. Reasoning menyelesaikan masalah dengan cara merepresentasikan masalah ke dalam basis pengetahuan. Knowledge base, menggunakan logika atau bahasa formal, bahasa yang dipahami oleh komputer. Jadi menyelesaikan masalah yang memiliki kepastian, ada logika proporsi, ya, proporsional, proposisi, ya. Terus first order logic order 1 atau predicate kalkulus gitu. Nah, ini paling mudah contohnya adalah logika fasi ya, logika samar. Menyelesaikan masalah yang memiliki ketidakpastian, uncertain. Jadi samar. Nanti akan kita bahas lebih dalam ya, di pokok bahasan setelahnya. Jadi ada basis pengetahuan. Basis pengetahuannya maksudnya begini. Contohnya misalnya ya. Jika Anda diberi tugas untuk menyirami tanaman, Anda sudah punya basis pengetahuan. Jika hari ini hujan, nah, atau Anda melihat tanahnya, jika tanahnya lembab atau tanahnya basah di dalam pot tersebut atau di sekitar tanaman tersebut, maka Anda pasti tidak akan melakukan penyiraman. Nah, pengetahuan Anda mengenai tanah di sekitar tanaman tersebut basah atau tanaman tersebut tanah di sekitar tanaman tersebut lembab, atau Anda punya pengetahuan bahwa hari ini hujan, itu disebut dengan ini knowledge base atau basis pengetahuan. Sehingga apa yang terjadi? Anda pasti tidak akan melakukan penyiraman tanam. Ini contoh di aplikasi logika fasi. Reasoning merepresentasikan masalah ke dalam basis pengetahuan, ya. Jadi
dan melakukan proses penalaran untuk menemukan solusi. Karena Anda sudah punya basis pengetahuan, Anda melakukan penalaran. Nalarnya gimana kalau tanah ini kering? Oh, karena kering, walaupun tadi malam hujan, ya, Anda berkesimpulan bahwa ternyata hujannya itu hanya sedikit, tidak merata, sehingga tanah di sekitar tanaman masih kering. Solusinya apa? Dan melakukan penyiraman. Ini permainan catur tidak dapat digunakan metode string seperti pada puzzle. Ya. Contohnya lagi di reasoning adalah permainan catur. Ini tidak dapat dilakukan untuk metode searching. Kenapa? Karena catur itu harus punya basis pengetahuan. Contohnya kuda jalannya L, pion itu satu-satu ke depan, tidak boleh miring. Menteri miring, ya. Tidak boleh jalan lurus, seperti itu. Ya. Jadi itu butuh basis pengetahuan. Untuk masalah dengan jumlah aturan yang sangat banyak, seperti permainan catur, teknik reasoning lebih tepat dibandingkan teknik searching. Kan? Keuntungan teknik ini adalah kemudahan dalam melakukan manajemen pengetahuan. Karena kita ya hanya mengambil pengetahuan kita bagaimana, terus harus melakukan. Di mana dapat dibangun basis pengetahuan dalam kelompok-kelompok kecil yang memudahkan proses manajemen. Karena yang ketiga adalah planning, adalah suatu metode penyelesaian masalah dengan cara memecahkan masalah ke dalam sub-sub masalah yang lebih kecil. Menyelesaikan sub-sub masalah satu demi satu, kemudian menggabungkan solusi-solusi dari sub-sub masalah tersebut menjadi sebuah solusi lengkap, dengan tetap mengingat dan menangani interaksi yang terdapat pada sub-sub masalah tersebut. Jadi dipecah-pecah. Jadi ada masalah besar, Anda harus menyelesaikannya dengan satu tahap demi tahap. Ini terdapat dua metode penyelesaian, dan dua metode dasar adalah heuristic planning, CSP, dan constraint posting. Contohnya adalah dunia balok, adalah suatu masalah yang dapat didekomposisi dengan karakteristik sebagai berikut. Memiliki permukaan yang datar, memiliki sejumlah balok yang berukuran sama, memiliki sebuah lengan robot yang dapat memanipulasi balok. Nah, ini kayaknya permainan ya. Seperti permainan apa? Game. Game contohnya adalah Tetris. Dunia balok itu harus miring, dibalik, ada bentuk segitiga, ada bentuk lingkaran, bentuk balok. Kalau dunia nyata apa contohnya? Dunia nyata yang sering kita lihat di jalan yaitu sebuah truk yang kontainer. Kontainer ini adalah balok. Kita anggap balok itu sebelum sampai atau diangkut oleh truk ya, ke tempat tujuan, dia melalui sebuah pelabuhan. Pelabuhan ini mengatur balok-balok tersebut, kontainer-kontainer tersebut, mana kontainer yang harus segera dimuat, di-loading ke truk, mana yang harus dimuat ke kapal. Setelah dimuat ke kapal, ya, kalau truk itu kan jelas satu-satu, dia langsung menuju ke tujuannya. Tapi kalau kapal itu bisa jadi dia mampir ke beberapa pelabuhan. Nah, kapal ini harus memuat kontainer tadi secara betul. Balok mana yang nanti harus turun duluan, balok mana yang turun belakangan, balok mana yang turun di tengah-tengah. Jadi dunia balok ini bisa juga sampai diteliti ya. Kalau diteliti ini sampai ke doktor pendidikan S3, profesor itu pun hanya mengurusi balok atau kontainer yang ada di pelabuhan. Mana kontainer yang berisi makanan. Nah, makanan ini harus punya harus ditangani secara khusus. Seperti harus diberi pendingin.
ya, buah-buahan misalnya ya, kita ekspor atau juga kita impor ya, buah tersebut harus didinginkan sehingga harus dekat dengan refrigerator ya, dengan pendingin. Berbeda dengan misalnya hanya sebuah eh, kotak atau kontainer yang berisi spare part mobil ya, suku cadang mobil. Nah, itu kan tidak perlu dipanaskan, tidak perlu didinginkan. Terus yang keempat adalah learning. Pada ketiga teknik sebelumnya, setting, reasoning, dan planning, harus diketahui terlebih dahulu aturan yang berlaku untuk sistem yang akan dibuka. Tetapi masalah tertentu terkadang tidak bisa didefinisikan aturan yang benar dan lengkap karena data yang kita dapatkan tidak lengkap. Nah, ini harus learning, harus melalui pembelajaran. Ini contohnya learning itu yang nanti jaringan saraf tiruan. Contohnya, misalnya Anda pertama kali belajar jalan. Oh, jalan. Ternyata kalau jalan biasa di dasar ya biasa. Begitu. Ketika Anda bayi, sudah bisa jalan. Terus Anda masuk ke playgroup atau ke TK, diajari jalan untuk di atas sebuah titian, sebuah pipa, gitu. Kayaknya main-main ya. Sebuah pipa, tapi itu melatih untuk keseimbangan. Ya, Anda disuruh berjalan di situ pasti belajar. Oh, Anda mulai mengangkat tangan. Tangannya digerakkan naik ke atas, kanan, kiri, depan, belakang. Agar apa? Agar Anda tidak jatuh. Nah, ini Anda sudah melalui learning. Sehingga, maksudnya apa? Ketika Anda dewasa besok, sekarang ini, Anda dihadapkan harus berjalan di sebuah bambu misalnya. Di sebuah jembatan bambu yang tidak ada tapinya, ya, Anda harus segera mengangkat tangan Anda. Terus menggoyang-goyangkan tangan Anda, Anda ke kanan kiri agar tidak. Kenapa? Karena Anda sudah pernah belajar ya, ketika di playgroup atau di sebenarnya ini adalah kecerdasan buatan yang maksud saya kecerdasan yang memang dilatih, dipelajari, di learning ketika kita dan ini dimanfaatkan dalam ilmu elektro ya, masuknya adalah learning. Metodenya ada decision tree learning yang saya sebutkan, jaringan saraf tiruan, algoritma genetika, dan masih banyak lagi. Ini akan kita bahas selanjutnya. Ya. Kasus yang kompleks dapat juga digunakan kombinasi 4 teknik, searching, reasoning, planning, dan learning. Contohnya catur. Catur itu kalau tadi Anda baru belajar, ya tekniknya hanya apa tadi? Reasoning. Knowledge base, basis pengetahuan. Tetapi setelah itu, Anda tidak hanya jalan, kuda itu L, menteri itu miring, pion maju, tetapi Anda perlu planning. Terus perlu learning juga. Oh, kemarin saya udah main ternyata kalah. Sehingga saya harus belajar. Saya melakukan pelajaran sehingga nanti dalam permainan ini saya akan contohnya. Demikian mata kuliah hari ini. Semoga bermanfaat dan maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.